السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وله ما سكن في الليل والنهار هو السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Senin, tanggal 3 bulan Rajab 1445 Hijriah, bertepatan 14 Januari 2024. Bapak-bapak, ibu-ibu, sehat walafiat, sebarataan. Alhamdulillah kita sehat walafiat dan Allah memberikan petunjuk kepada kita, hidayah kepada kita. Kita mampu memanfaatkan kesehatan ini dengan baik, melaksanakan perintah Allah, kemudian berhadir pada majelis-majelis yang mulia, majelis-majelis ilmu. Dan insyaallah kita akan salat Isya berjamaah. Harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah. Al-Imam Hasanul Basri rahimahullah, seorang ulama besar di kalangan tabi'in yang lahir pada tahun 21 Hijriah. Artinya tidak terlalu jauh dari wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat tahun ke-11 Hijriah. Dia lahir tahun ke-21 Hijriah. Imam Hasan al-Basri berkata, "Aksiru asdiqa ustalihin." Banyak-banyak berteman dengan orang saleh. Fa innahu syafa'atun yaumil qiyamah. Karena teman yang saleh itu akan mampu memberikan syafaat pada hari kiamat. Ibnu Zawji rahimahullah, seorang ulama besar, salafus saleh, ulama istiqomah dalam Al-Quran dan Sunnah. Pada saat dia berkata kepada sekian banyak murid-muridnya, kata Ibnu Zawji, anak-anakku sekalian, murid-muridku sekalian, jika kita wafat dan kalian wafat, kemudian kalian tidak menemukanku di surga, maka kalian bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabb, di mana guru kami, syekh kami, Ibnu Zawji?" Jika Allah katakan, "Aku ditempatkan di neraka," maka mintalah engkau kepada Allah. Minta kepada Allah, permintaanmu memberikan syafaat. Jadi tema kita malam ini, hati-hati memilih sahabat. Bersahabat dalam Islam pasti tidak bisa kita hidup sendirian. Tapi sahabat itu ada yang menyelamatkan dan sahabat itu ada yang menyesatkan. Sadiqoka man sodakoka, la man sodakoka. Yang namanya teman yang baik itu
tidak pernah membiarkan apabila engkau terjerumus kepada kesalahan, lalu dinasihatinya. Tapi bukan teman yang baik yang mengatakan segala-galanya baik bagimu. Karena ada manusia itu yang segala-galanya baik. Apabila ada baisian kawan yang apian bujur teruskan ada salahnya. Nah, ini bahaya nih kawan ini. Kawan yang baik itu kawan yang tidak pernah membiarkan sahabatnya salah. Kawan yang bisa meluruskan. Kawan yang bisa meluruskan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Ahmad fil Musnad, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang sering mengikuti agama saudaranya, agama kawannya. Falyanzur ahadukum mayyuhalil. Maka berpikirlah salah seorang di antara kalian, siapa yang kalian buat sebagai teman setia dan teman sejati. Sampai baiknya agama seseorang karena teman, dan rusaknya agama seseorang karena teman. Kajian tadi malam kita sampaikan, Allah berfirman di dalam ayat 88 surah Al-A'raf, surah Al-An'am. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya engkau menyekutukan aku, kata Allah, syirik kepadaku, aku akan hapus seluruh amal yang kamu lakukan. Ayat ini perlu penjabaran yang tuntas. Amal yang mana yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala? Amal yang mungkin kita lakukan 10, 20, 30, 40 tahun yang lewat. Suatu hari kita melakukan amal ibadah, ikhlas mengamalkannya. Kita melakukan amal ibadah yang amal itu diajarkan oleh Nabi. Karena syarat diterimanya amal ibadah itu hanya dua. Pertama ikhlas, dan kedua mencontoh. Sebesar apapun amal ibadah itu, sebanyak apapun orang yang datang melakukan amal itu, jika itu bukan amal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, pasti amal itu kada diterima. Kenapa dipastikan? Karena Nabi yang mengatakan seperti itu. Nabi yang mengatakan seperti itu. Jadi amal itu syaratnya diterima dua, ikhlas karena Allah, dan ittiba, mencontoh kepada amal Nabi Muhammad SAW. Zikir yang kita laksanakan, zikir yang Nabi ajarkan. Salawat yang kita baca, salawat yang Nabi ajarkan. Apalagi segala bentuk amal ibadah yang semua ada pada masa Rasul dan masa sahabat. Jangan pernah kita mengibadahkan sesuatu yang sahabat Nabi dulu tidak kenal sahabat itu, ibadah itu. Nah, maksud ulun, Allah berfirman orang yang melakukan kemusyrikan, Allah menghapus seluruh amal yang dia lakukan. Mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun yang lewat, dia beribadah, melaksanakan amal ibadah yang benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, amalnya diterima, perjalanan hidup berlanjut, memilih teman tidak baik, tidak tepat, salah dan memilih pergaulan, salah tempat memilih kajian, salah memilih kawan, sehingga kawan merubah paham dalam akidah kita. Kawan merubah dalam keyakinan kita. Sering bapak-bapak, orang itu tidak pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, manakala dia berteman dengan orang yang suka lalai, maka dia terjebak kepada itu. Lakukan kemusyrikan, 30 tahun dari ibadah yang pernah diterima, terperangkap kepada satu kemusyrikan, maka ibadah yang telah lalu itu dihapus oleh Allah Ta'ala. Ini bahayanya salah dalam memilih teman sekedudukan, dalam memilih teman dalam berdiskusi, dalam memilih teman dalam berbicara dan berdiskusi tentang agama. Sehingga
Teman yang belakangan ditemukan bisa merusak amal ibadah kita yang telah lalu. Aksiru asdiqa'us solihin. Banyaki kawan-kawan orang soleh, kata Imam Hasan al-Basri, fa'innahu syafa'ah. Maka kawan-kawan soleh itu adalah syafaat pada hari kiamat. Bisa memberikan syafaat. Seperti apa dikatakan Ibnu Zawji, kamu tidak temukan aku, hai anak-anakku di surga. Kamu tanya Allah Ta'ala, di mana guru kami? Di mana syekh kami? Jika Allah katakan gurumu di neraka, maka pintalah kalian kepada Allah untuk membangkitkanku dari neraka dan mengumpulkan dengan kalian di surga. Karena persahabatan yang dibalut dengan iman yang benar itu bermanfaat. Artinya syafaat itu memang Nabi adalah syafaatul uzma, pemberi syafaat yang besar. Malaikat memberikan syafaat. Baca Al-Quran, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi, memberikan syafaat. Ibadah puasa memberikan syafaat. Banyak sekali yang bisa memberikan syafaat. Salah satu di antaranya syafaatul mukminin, syafaatnya saudara sesama Islam. Syafaatnya saudara sama Islam ini yang kita harapkan. Kita berkumpul, kita bertemu, kadang malam, kadang pagi, kadang siang. Apa yang kita harapkan di antara kita? Semoga di antara kita mampu memberikan syafaat kepada saudaranya, pertolongan kepada saudaranya. Artinya, persaudaraan yang dibangun bukan di dalam Masjid Ar-Rahim saja. Persaudaraan yang dibangun bukan waktu kita ngumpul di ahli jihad saja. Tapi persaudaraan yang kita bangun sampai kita ngumpul nanti di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, apa kata beliau? Mujalasatus salihin tahulaka min sittatin ila sittah. Berkumpul dengan orang-orang solih, bersahabat dengan orang-orang solih, Allah merubah 6 macam dalam dirimu menjadi perubahan yang terbaik. Manakala kita senang memilih teman kita, kawan kita, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, perlu ingin sampaikan, orang soleh itu jangan pian lihat di gamisnya, jangan pian lihat di surbannya, jangan lihat di pakaiannya. Iya, selama mereka menutup aurat, tapi kesolehan itu bisa tersimpan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu penampilan yang meyakinkan itu soleh. Pasti soleh kalau ngarannya soleh. Artinya penampilan yang meyakinkan belum tentu orang itu soleh gitu. Jadi memilih, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berteman dengan orang-orang soleh, Allah akan merubah 6 macam dalam hidup kita menjadi sesuatu yang baik. Sesuatu yang tidak baik ada dalam hidup kita berubah menjadi sesuatu yang baik. Karena kita tepat dalam memilih kawan, tepat dalam memilih teman. Maaf Pak, ini musim pilih-pilihan. Musim pilih-pilihan. Bisakah ini kita hubungkan? Tentu ini sangat bisa. Ini sangat bisa. Kita berharap memilih siapa? Teman yang baik, orang yang baik. Lihat petunjuk-petunjuk agama dalam menentukan pilihan kita. Karena kita orang Islam. Apapun dalam kehidupan kita, tidak ada yang tidak diatur dalam agama kita. Yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim, Allah merubah tahulaka min sittah ila sittah. Allah rubah 6 macam keburukan dalam dirimu dengan 6 macam kebaikan. Apa yang dirubah Allah Ta'ala? Minasyakki ilal yakin. Allah merubah keraguanmu kepada satu keyakinan. Di mana datangnya keyakinan itu? Pada saat kita sering berhadir, berkumpul bersama orang-orang solih yang memberikan kemantapan-kemantapan akidah, keyakinan-keyakinan tauhid, sehingga segala sesuatu yang ragu bagi kita mampu terluruskan. Bapak-bapak,
Kadang-kadang keyakinan kita itu seiring dengan apa? Seiring dengan masa kita tinggal. Seiring dengan masa kita hidup. Tapi manakala kita bergaul, keyakinan-keyakinan yang buruk itu akan berubah menjadi sesuatu yang baik. Maaf, yang berumur 60-an ke atas, tapi tinggalnya di desa, kalau di Banjarmasin gak ada apa-apa. 60 ke atas, 65, hari di kampung kami itu apabila ada gerhana matahari, sholat gerhana, tidak. Kan ada yang sholat gerhananya. Tapi masing-masing membawa pentungan ke kebun rambutan, membawa pentungan ke kebun langsat, dipukulinya tuh pohon rambutan, pohon langsat. Tak kasih berbuah nih, hari sudah hendak kiamat. Gerhana dibedakannya hendak kiamat. Tapi hari ini bapak-bapak melihat perubahan itu drastis. Karena persahabatan kita dalam sebuah majelis menambah wawasan kita. Tidak ada di antara masjid-masjid kita hari ini yang apabila gerhana itu terjadi yang tidak melaksanakan sholat gerhana. Artinya, mudah-mudahan budaya Islam ini kembali kepada zaman Nabi SAW. Yang dimana Nabi apabila terjadi gerhana, maka Rasul yang mengetuk pintu sahabatnya. Diketuknya pintu-pintu rumah sahabatnya. Diajaknya sahabat yang dalam rumah untuk melaksanakan sholat gerhana. Budaya Islam itu sempat kabur. Sehingga seiring dengan itu, hari ini sholat gerhana menjadi kebiasaan bagi kita. Ada lagi kita meninggalkan. Dan ini betul-betul sholat yang disunahkan. Apabila siang, gerhana matahari. Apabila malam, gerhana bulan. Waktu Islam pertama datang, terjadi gerhana itu menandakan ada yang mati di antara seseorang atau ada yang hidup di antara seseorang. Itu paham jahiliyah masa lalu. La yakhsifanni li mauti ahadin wala li hayati. Dijawab oleh Allah dalam Al-Quran. Terjadinya gerhana itu bukan karena kematian dan bukan karena kehidupan seseorang. Kenapa paham jahiliyah itu berkembang? Karena kejadian hari itu. Di waktu gerhana terjadi, anak laki-laki Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari perempuan Mariatul Qibtiyah yang bernama Ibrahim dalam usia 18 bulan wafat persis terjadinya gerhana matahari. Tahayul dan khurafat sering menghubungkan kejadian dengan apa yang diajarkan dalam syariat itu. Allah katakan gerhana itu tidak menandakan seseorang hendak mati, seseorang hendak hidup. Tapi gerhana itu terjadi karena tanda kebesaran dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, hari ini paham itu berubah. Ada lagi datang ke kebun-kebun, memukul-mukul pohon rambutan, tapi kebunnya ada juga lagi ini. Tapi orang datang ke masjid berduyun-duyun. Orang datang ke masjid melaksanakan sholat gerhana. Suatu hari, ulun melihat masjid-masjid udah kita tuh persis Idul Fitri, persis hari silih berganti bapak-bapak datang ke masjid melaksanakan sholat gerhana. Bahkan di waktu itu ulun diminta untuk menyampaikan khatib di Masjid Al-Jihad. Di atas itu ibu-ibu anaknya bertangis-tangisan. Apa maksudnya? Artinya ibu-ibu yang punya anak kecil pun mendapatkan semangat yang sama. Untuk apa? Untuk sholat gerhana. Dibawanya anaknya ke masjid. Baguskah? Bagus sekali. Bagus. Dikenalkan anak kita kepada tempat ibadah. Kan sholat gerhana itu ayatnya panjang-panjang, Pak. Ayatnya panjang-panjang. Yang sebelah sana berkuriak, sebelah sana berkuriak, menangisan kekanakannya. Syaratnya tahan emosi, tahan kemarahan orang tuanya. Jangan nimbah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu habis salat gerhananya pahalanya. Bapak-bapak, hadirin rahimakumullah. Tujalah satu solehin. Kalian duduk bersama orang-orang soleh. Pak, kita kadang tahu. Kita kadang mengerti. Di antara sekian ratus yang ada ini, mungkin di sini terkurung beberapa orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin di antara kita kan masuk orang yang taat kepada Allah. Kenapa tidak? Karena kita baru saja melaksanakan sholat
maghrib. Bukankah itu sebuah ketaatan? Insya Allah kita berniat akan sholat isya. Bukankah itu sebuah ketaatan? Anda orang yang soleh itu orang yang mengerjakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Tergampang-gampang bicara tentang iman nih Pak. Wa ma kana nafsin an tu'mina illa biiznillah. Ayat 100 surah Yunus, tidak ada seorang diri pun yang beriman kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita datang ke tempat ini bujur-bujur Allah memilih kita. Tidak berlebihan Bapak. Oh, sombongnya Bapak dah dipilih Allah Ta'ala. Memang Allah yang mengatakan itu. Allah yang mengatakan itu. Orang yang hadir di rumah Allah, di sebuah majelis, sholat berjamaah, itu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini kita syukuri. Hari ini banyaknya orang-orang yang berkumpul di tempatnya Allah tidak suka. Banyaknya orang yang berkumpul di tempatnya Allah tidak ridho. Tapi kita dikumpulkan di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, tempat yang paling dicintai Allah di dunia itu apa? Masjid. Tidak ada yang paling dicintai Allah tempat di dunia itu kecuali masjid. Manakala kita berada di masjid, maka Allah telah memilih kita untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang baik. Kemudian kita diskusi ringan, tidak berat-berat tentang agama kita. Yang tadinya kita ragu menjadi yakin. Allah keluarkan keraguan dalam hati kita. Allah tanamkan keyakinan dalam hati kita. Keraguan apa? Yang tadinya rasa pada mantap meminta berdoa kepada Allah tanpa melewati mediator-mediator, nama-nama lain yang disebut. Hari ini kada lagi. Hari ini sudah langsung apabila berdoa memanggil kepada nama Allah. Allah yang menyuruh kita. Apabila berdoa tuh jangan nama yang lain yang dipanggil. Panggillah nama Allah. Asmaul. Berapa jumlahnya Pak? 99. Pian hafal ke 99-nya. Yuk berdoa. Angkat tangan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Kalau supaya jangan jenuh, ada irama sedikit. Ya Allah, ya Rahman, silakan. Tapi lambat tuntungnya. Lambat tuntungnya. Sebut Asmaul Husna dalam pinta kita. Allah melarang menyebut nama yang lain dalam pinta kita. Artinya, Allah sudah keluarkan keraguan dalam hati. Dan Allah tanamkan keyakinan. Hanya Allah lah yang memperkenankan pinta dan doa kita. Itu manfaat kita berkumpul. Belum sering sampaikan kajian kayak ini nih. Yang kayak apa? Yang kayak HP kita habis cas. Habis casnya cocok. Cas pulang diarahin. Subuh esok kemana pulang mencas. Cas pulang. Alhamdulillah apabila casnya kuat nyambung. Yang kada nyambung tuh casnya kada kuat. Casnya kada kuat kan nyambung. Jadi kajian duduk dalam majelis bersama di antara kita dan ulun yakin terkumpul di sini orang-orang yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cabut keraguan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan ini selama berapa tahun? 13 tahun Bapak-bapak. 13 tahun Rasul menanamkan iman. Nabi berdakwah tidak naik podium. Nabi berdakwah tidak pakai mikrofon. Nabi berdakwah bertemu satu dengan yang lain. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Saudaraku, katakan la ilaha illallah. Kalian beruntung. Ketemu lagi yang satu, katakan la ilaha illallah, beruntung. Kada ada lagi yang ketemu, Nabi mengetuk pintu, Nabi menawarkan kalimat tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah. Itulah dakwah pada masa Rasul. Dan itu pun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Karena dahsyatnya tantangan orang menolak dakwah Islam pada saat itu. Maka Nabi katakan, pada al-Islamu ghariban. Islam pertama datang dianggap aneh. Memang aneh. Orang yang tidak mengerti Islam datang paham Islam,
Menyembah berhala, disuruh tinggalkan, menyembah Allah yang Maha Esa. Aneh bagi mereka. Aneh bagi mereka. Tidak ada ibadah waktu itu. 13 tahun, tidak ada satu ibadah pun. Nabi hanya tanamkan akidah, tanamkan akidah. Kenapa? Karena kebenaran akidah akan benar segala-galanya. Tapi kerusakan akidah akan rusak segala-galanya. Rusak akidah, rusak tauhid, iman rusak, Islam rusak, ibadahnya rusak. Maaf, kalau kita ada benar dalam ibadah sholat, ada kaifiat sholat yang benar diajarkan, bisa kita perbaiki. Kalau kita tidak benar dalam ibadah apapun, bisa kita kaji. Tapi kalau tidak benar dalam akidah, dalam keyakinan, maka itu akan merusak segala-galanya. Maka mazhabul arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, punya akidah dan ketauhidan yang sama. Jangan pernah ada sanggahan kalau orang mengatakan ini syirik, ini kada boleh, yang lain menyanggah. Oh, Abu Hanifah lain mazhab pada kami. Kada ada mazhab yang melegalkan syirik. Ini mazhab 4 sama akidahnya. Yang berbeda apa? Yang berbeda tentang masalah-masalah kecil dari ibadah. Masalah-masalah puru itu kecil dari masalah ibadah. Ada yang basmalahnya benyaring, ada yang basmalahnya dikeraskan. Perlukah sujud sahwi? Ada perlu sujud sahwi. Nang patuh benyaring, masuk ke masjid nang begamat basmalahnya, sebelum salam, lo mencirup aja sujud sahwi. Aku nelon nang dihiga, apa salahnya tadi? Imam kada berbismillah. Kenapa? Kurang kaji kita. Kurang perdalam kita kepada satu syariat. Sebaliknya kan kayak itu. Yang patuh kada berbismillah. Maksudnya bismillahnya kada dinyaringakan. Masuk ke masjid yang bismillahnya benyaring. Ia pulang, sujud sahwi pulang. Tidak. Ini perbedaan yang tidak perlu dipermasalahkan. Boleh kita ambil hendak kita nyaringakan. Dan lain sebagainya. Kalau kita sholat di Jazirah Arab, khususnya Madinah, Makkah, maka kita tidak mendengar basmalahnya. Kada berbismillah kan, bukan bubuhan Syekh Sudesto, berbismillah. Tapi disirkan. Kadang-kadang mendengar sirnya, bismillahirrahmanirrahim. Baru beliau. Tapi mulianya Syekh Abdurrahman Sudes itu, di waktu beliau datang ke Masjid Istiqlal, Jakarta, dan beliau diminta untuk mengimami sholat Jumat. Beliau menjaharkan basmalah. Keumuran di Mekah itu sidin kan bisa nyaring basmalahnya. Takutan kau pernah dipukuli orang? Kada. Ada kayak itu. Artinya inilah ulama. Ulama yang tidak perlu mempermasalahkan yang kecil. Ini urusan bismillah banyaring, bismillah begamat, kada betaguran. Saya kada kenal lagi. Tidak. Indah ulun luar biasa. Waktu itu mengikuti. Bukan ke Jakarta, Bang, mengikuti siaran ulang aja. Sidin, Allahu Akbar salat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu sidin di Masjid Haram, mana ada kita mendengar bismillah? Artinya apa? Menghargai apa yang pendapat orang lain. Dengan mengutamakan persatuan. Dan bisa menerima perbedaan. Asal yang jangan berbedanya tauhid. Asal yang jangan berbedanya akidah. Karena akidah itu kan ada perbedaan. Kan ada perbedaan akidah itu. Kalau Allah katakan dalam 180 Al-A'raf, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Milik Allah asma'ul husna, berdoalah kepada Allah dengan memanggil asma'ul husna. Itu kan ada perbedaan memahami ayat itu. Kalau Allah katakan dalam 113 surah Asy-Syu'ara, "Wala tad'u ma'allah ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin." Jangan engkau berdoa kepada Allah dengan nama lain daripada nama Allah. Kalau itu kamu lakukan, engkau akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berbeda memahami. Tidak ada yang berbeda. Itu semua larangan dalam bentuk ibadah apapun termasuk doa dengan memanggil nama-nama selain daripada nama Allah. Di mana kita dapatkan, Pak? Dalam majelis. Pada saat kita berkumpul,
Pada saat kita sedang dices nih, wawasan keilmuan kita. Dan kita mengerti. Dahulu kada mengerti. Nama siapa aja dipanggilnya, berdoa. Dan dia menganggap bukan menjauhkan, itu lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal menjauhkan dari Allah. Kemudian wa minar riya ilal ikhlas. Sering berkumpul dengan orang-orang salih, Allah menghilangkan riya dan Allah menanamkan ikhlas. Ikhlas lawan riya itu berseberangan. Apabila ikhlas, pasti kada ada riya. Apabila riya, pasti kada ikhlas. Ini riyanya dibuangi oleh Allah dan ditanamkan keikhlasan. Ditanamkan keikhlasan. Bapak Ibu, Allah menghukum berat orang yang riya dalam ibadah. Al-ma'un fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un. Celaka orang yang salat yang menunda-nunda dan riya dalam salatnya. Riya itu apa artinya? Pamer. Pamer. Cuman ada yang salah dalam memahami riya. Pak Haji, kenapa pian kada ke masjid-masjid? Aku takutan riya. Oh, itu riya yang sebenarnya itu. Jadi itu induknya riya. Kada mau ke masjid takutan riya. Itu induknya riya. Riya, takut riya jangan melemahkan ibadah. Takut riya itu dilawan. Ulama mengatakan riya itu kayak anak kecil. Apabila dibelikan baju baru, disudi mampir sana. Langsung disantaknya, capnya aja kada dicabutnya lagi. Turun menemui tekawannya, nambah keleker di sana. Langsungnya pamer. Bajuku ditukarakan abahku disudi mampir. Nang lain betakun kada. Itu riya. Harganya dipadakannya 100.000, itu ditawar abahku 90, mau lengkap benar kisahnya tuh. Itu riya. Tapi imbah baju itu dipakainya berbulan-bulan, riya kada? Kada. Riya ini dilawan. Apabila kita melawan riya, maka hilang sifat riya itu. Riya itu memamerkan satu keibadah. Orang yang riya dalam satu bentuk ibadah, maka ibadahnya tidak 100% kepada Allah Ta'ala. Menghilangkan riya ini sulit, Pak. Riya ini penyakit hati yang adanya di dalam hati. Tahu kita riya atau kada hanya kita dengan Allah. Tapi hari kiamat nanti kita tidak bisa berbohong di hadapan Allah Ta'ala bahwa kita riya dalam segala amal ibadah. Kemudian menghilangkan riya itu apa? Dengan sering hadir pada kajian-kajian tauhid. Karena riya ini termasuk penyakit tauhid. Ada 3 penyakit tauhid itu yang ada dalam hati. Riya, ujub, sum'ah. Ini sub dari kesyirikan. Ulama menyebutkan syirik asghar atau syirik khafi. Syirik itu macam. Syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar yang nyata-nyata menyekutukan Allah. Syirik asghar, syirik kecil yang ada di dalam hati dan lain kadang-kadang tahunya. Hanya kita dengan Allah. Membuanginya saling ngalihan. Tapi manakala kita sering berhadir pada majelis-majelis seperti ini, itu akan dihilangkan dari hati kita. Paling tidak, kalau sholatnya berjamaah, imam ikhlas, barisan saf pertama ikhlas, ada saf kedua yang kada ikhlas, maka saf kedua itu diikhlaskan seperti saf pertama. Diikhlaskan seperti saf pertama. Saf kedua ikhlas, saf ketiga tidak ikhlas, diikhlaskan seperti saf yang berikutnya. Ini pentingnya sholat di mana azan dikumandangkan. Di mana azan dikumandangkan. Dan di situ kita lakukan. Allah mengikhlaskan. Ibu-ibu betakun, Ustaz, ibu-ibu tuh yang paling abdol sholatnya di rumah, di kamarnya. Bahkan di kamar yang paling pojok. Kayak apa ibu-ibu hendak mendapatkan 20 derajat kayak bapak-bapak. Dorong bapaknya, maaf Ustaz, dorong, jangan ditunjol, jangan. Dorong suaminya untuk sholat berjamaah. Suaminya turun sholat berjamaah. 27 derajat untuk suaminya. Didapatkan oleh istrinya 27 derajat. Yang sholat di kamarnya.
Luar biasa ibu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengkhianati apa yang Allah janjikan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Man shalla lillah bil jamaah arba'ina yauman." Siapa yang salat berjamaah karena Allah 40 hari dan tidak tertinggal 40 hari itu takbiratul ula bersama imam. Ini yang saling alihannya. Berjamaah aja cuma ancak kelapukan bahu orang. Masbuk. Allahu Akbar. Nang dimaksud Nabi 40 hari berjamaah tidak tertinggal takbiratul ula. Apabila imam takbir, makmum takbir. Allahu Akbar ujar imam. Makmum jangan kusak-kusuk lagi. Angkat langsung takbir. Ini separuh Fatihah imam sudah, makmum belum takbir. Padahal sudah ada di belakang imam sejak awal. Kusak-kusuk apakah dibacanya sebelum takbir. Nabi tidak mengajarkan bacaan apapun sebelum takbir. Apabila imam takbir, idza kabbara fakabbir. Apabila imam takbir, maka bertakbirlah. Mengikuti imam. 40 hari dilaksanakan. 2, Allah berikan kelepasan. Lepas daripada siksa neraka. Lepas daripada munafik. Artinya, Nabi katakan pada hadis sahih ini, orang yang 40 hari sholat berjamaah, tidak tertinggal takbiratul ula, pasti masuk. Oh tapi mbak 40, 41, boleh nggak ada sholat? Oh ada, 41 tuh jaminan 40 hari, insya Allah 41 dan seterusnya akan berjamaah. Tetap. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Kemuliaan kita duduk bersama di antara orang-orang solih, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menghilangkan riya dalam hati kita. Allah menghilangkan apa? Sum'ah. Allah menghilangkan ujub. 3 penyakit cabang-cabang kecil. Daripada apa? Daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah. La yaq'adu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla. Tidak ada satu kaum yang duduk-duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Duduk mengingat Allah atau diingatkan. Kita ini termasuk satu kaum yang duduk. Apakah kita ada diskusi lain? Tidak. Yang kita bicarakan bagaimana kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kaum yang duduk di dalam hadis yang lain, satu majelis yang datang di sebuah rumah Allah, fi buyutin min buyutillah, rumah Allah. Maka orang yang duduk dalam majelis itu 4 Allah berikan kemuliaan. Afatil malaikah. Malaikat mengularkan sayapnya. Malaikat mengurakkan sayapnya. Pada saat malaikat yang mengurakkan sayapnya di atas sudah berdesak-desakan, maka malaikat itu turun ke dalam kelompok jamaah-jamaah. Duduk berdempetan dengan kita. Duduk berdekatan dengan kita. Maka berada pada jamaah majelis ilmu, jaga adab, jaga akhlak. Karena belum tentu yang hadir kita aja. Hari ini kita tidak melihat malaikat-malaikat Allah sedang hadir di kalangan kita. Luar biasa. Ini Nabi sampaikan dalam hadis yang sahih yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah bercucuran. Rahmat Allah senantiasa ada pada kita. Bapak Ibu, rahmat, laknat, ini berseberangan. Kadang datang kedua-duanya pada seorang manusia. Apabila rahmat yang masuk, maka laknat keluar. Apabila laknat yang masuk, maka rahmat keluar. Apabila Nabi mengatakan, orang yang duduk dalam majelis ilmu, dimasuki, dicucurkan rahmat Allah kepadanya, berarti kita bukan orang yang terlaknat. Bukan orang yang dikutuk oleh Allah, tapi rahmat dikasihi oleh Allah Ta'ala. Bapak-bapak, hendak tahu tingginya rahmat kalian? Bukan rahmat tetangga kita lain. Tingginya rahmat itu, manusia dimasukkan Allah ke surga dengan apa? Dengan rahmat Allah, setinggi apapun ibadahnya. Kalau Allah belum mengizinkan, namun
Allah merahmati, mengasihi pada saat orang itu menjadi orang yang taat. Hingga seorang dimasukkan Allah ke surga dengan rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah. Hadir pada majelis seperti ini, Allah turunkan kepadanya as-sakinah, ketenangan jiwa. Hati galau, gelisah, dicabut oleh Allah. Dihilangkan kegelisahan. Langaran kita hidup ini kadang-kadang kada gelisah. Ada aja yang dipikirkan gelisah. Kadang-kadang tumbang-tumbalik, kada guring-guring, kada kau guring. Ambil ibadah-ibadah yang Allah cabut kegelisahan. Sering-sering hadir dalam majelis ini. Sering-sering membaca zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tahukah dengan zikir kepada Allah menenteramkan hati? Sering-sering baca Al-Quran. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang pelajaran dari Tuhanmu Al-Quran. Apa Al-Quran itu? Shifaa'un lima fis sudur. Mengobati jiwa, mengobati hati. Al-Quran mengobati hati, mengobati jiwa. Orang yang sering membaca Al-Quran, jiwanya terobati, tenang hatinya. Alaihimus sakinah, sama nangkaya kita berhadir pada majelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man inda. Dan Allah membanggakan orang yang ada dalam majelis itu kepada hamba Allah yang ada bersamanya. Siapa hamba Allah yang bersama Allah itu? Malaikat. Nama kita satu persatu, tidak pernah tertinggal. Paham, kada paham, kada pernah. Kalau panggil malaikat, seleksi yang paham-pahamnya aja dia. Kita paham, kita tidak paham. Asal kita berhadir. Allah sebutkan satu persatu. Di sana ada Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Fulanah binti Fulan, Fulanah binti Fulan. Ini Nabi menyampaikan kebanggaan Allah dengan maunya kita duduk bersama dalam suatu majelis. Ulun sering mengesahkan, tapi ulun ulang-ulang kisah ini. Pada suatu hari kami membawa jamaah waktu itu, guide kami Ustadz Fakihudin dari Solo tahun 2013 kalau tidak salah, kalau kada 2012. Dulu kan 200 tahun Madinah itu vakum. Tidak kajian berbahasa Indonesia. Ada. Alhamdulillah dapat kepercayaan mahasiswa cerdas Indonesia yang ada di Madinah diberikan kepercayaan untuk memimpin kajian berbahasa Indonesia. Pintunya di situ-situ juga sampai ke ini. Pintu berapa? Nah, biar lanjak datang ke situ. Pintu 19, Pak. Pintu 19. Datang pintu 19. Hendak melihat orang Indonesia bertahan di situ. Tapi yang ulun kagum itu ada 5 orang Pakistan hadir di majelis Indonesia. Artinya mungkin hati kecil bisa paham bahasa Indonesia sedang. Karena mungkin kada paham bahasa sedang hadir. Untung kajian. Ulun gait aku nakan tuh nang belima tuh. Kamu kada bahasa Indonesia. Kenalan kami satu persatu. Ditanya oleh Ustadz Fakih. Dia ini hadir di majelis yang berbahasa Indonesia. Pahamkah bahasa Indonesia? Alhamdulillah Pak. Belima-lima kadang-kadang pahamnya. Kadang-kadang pahamnya bahasa Indonesia. Jadi ujar beliau, kenapa hadir dalam satu majelis yang pian kada paham? Apa yang dibawa? Selesai. Kada ada yang dibawa-bawa. Tapi jawabannya itu yang luar biasa menyentuh hati kami. Kami hanya ingin dibanggakan Allah di hadapan malaikat. Kami paham, kami tidak paham, tapi Allah sebutkan namanya satu persatu di hadapan para malaikat. Karena bangganya Allah Ta'ala bagi semua orang yang mau bermajelis, duduk bersama dengan orang-orang saleh. Yang ketiga, wa minal ghaflah ila dzikri. Allah hilangkan kelupaan dan Allah tanamkan zikir di dalam hati. Ya mungkin ini diteruskan pada kajian lain. Sampaikah ini kita? Nah, sampai. Azan sudah berkumandang. Demikian Bapak-Bapak apa yang dapat Lun sampaikan. Pada majelis kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik.